kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis tangis disim ngeprung nasilan tangan nyanggu nyar di juru negeri milang laku asih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Baraya Wisata, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Baik, berjumpa lagi dengan saya Dani Braco dalam program Bincang Wisata, di mana merupakan salah satu program dari Disparpora Tasikmalaya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di channel Disparpora Tasikmalaya. Dan untuk kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang multitalenta, Baraya Wisata semuanya. Dan saya akan bacakan kurikulumnya. Beliau lahir di Pagerageng 10 Mei 1959, lulusan jurusan Bahasa Sunda IKIP Bandung, pimpinan penerbit Geger Sunten dan Padepokan Seni Bumi Ageng. Kemudian beliau pernah menerima penghargaan Anugerah Budaya tahun 2016 dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian pernah menerima Anugerah Tokoh Pelestari Bahasa Daerah dari Badan Bahasa Kemendikbud. Ya, ini luar biasa ya. Baik, kita sambut saja. Beliau adalah Kang Dr. Andes Haji Taufik Faturrahman. Depankan Kang, kumaha damang, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Tapi sebelum akan bicara lebih lanjut ya, karena pernah kejadian di suatu tempat ada wanita diperkosa gitu kan. Lalu lapor ke polisi, Pak polisi saya diperkosa. Siang atau malam? Siang. Siapa orangnya? Nggak kelihatan pada nggak masker gitu kan. Oleh karena itu saya akan buka masker ini ya. Oh, baik. Jangan sampai di ya, makanya biar terlihat ya ininya, karismanya seorang Akang Dr. Andes Haji Taufik Faturrahman ini ya. Baik, langsung aja kita berbincang-bincang nih Kang Taufik. Bisa nggak Anda ceritakan bagaimana sih Anda tertarik di bidang kebudayaan dan apa yang menjadi alasan Anda menekuni bidang tersebut? Jadi kalau kita berbicara masalah kebudayaan sangat luas sekali gitu kan. Saya akan persempit ke dalam seni sastra gitu kan. Jadi bermula pada tahun 76 saya sebagai siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang sehari-hari menjadi pengurus Arsensis, jadi ada majalah dinding lah gitu ya. Jadi diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba mengarang antar siswa SMA se-Kabupaten Tasikmalaya dan saya menjadi juara pertama lah gitu kan. Wah, keren sekali ya. Nah, jadi bermula dari senang menulis. Pada waktu itu di Tasik ada koran Mandala edisi Priangan. Saya sejak SMA sudah membuat cerpen, membuat puisi dan dimuat di koran tersebut dan tentu mendapat honorarium gitu kan. Saat itu berapa sih honorarium kalau boleh tahu? Tahun 76 ya, untuk anak-anak sekolah cukup lah untuk dipakai apa, ngebaso untuk apa gitu ya. Selepas dari SMA
Saya yang awalnya masuk IPA ingin meneruskan ke IPB atau ke ITB atau ke Fakultas Teknik, jadi berpindah haluan. Betul. Saya masuk ke jurusan Bahasa Sunda gitu. IKIP Bandung tahun 78, tentu diterima. Alhamdulillah ya. Karena waktu itu mau menerima 40 orang, yang daftar 18 orang gitu kan. Jadi sangat kurang peminatnya waktu itu. Alhamdulillah. Saya lulus sarjana itu 7 tahun gitu. bukan bahasa Sunda susah. Ya akhirnya saya nakal gitu. Sering demo dan sebagainya lah gitu kan. Jadi bermula titik berangkat saya dari seni sastra, seni menulis, lalu aktif di paguyuban, di organisasi, di kelembagaan yang berhubungan dengan tulis menulis, bergaul dengan seniman-seniman yang lain, ya akhirnya dalam istilah bahasa Sunda bisa kopet tahun kan saya disebut budayawan. Budayawan, alhamdulillah ya. Tahun 2013 saya mendapat anugerah budaya dari Pak Gubernur Jawa Barat. Tahun 2016 saya mendapat anugerah tokoh pelestari bahasa daerah tingkat nasional dari pemerintah yang waktu itu hadiahnya diserahkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi. Siap, baik. Karena saya sampai saat ini sudah menulis kurang lebih 100 judul buku berbahasa Sunda begitu. Wow, keren banget nih. Salah satu benar-benar seorang pelestari bahasa nih ya, bahasa Sunda, bahasa ibu ya. Nah Kang, ini berbicara mengenai kebudayaan nih Kang ya. Nah sekarang kan udah eranya era digital nih Kang. Nah bagaimana sih memanfaatkan dunia digital baru dalam rangka mendukung kebudayaan? Ya, bukan hanya kebudayaan saja, semua aspek yang berhubungan dengan kehidupan itu harus selalu menyesuaikan dengan kemajuan zaman gitu kan. Betul. Dengan kemajuan digital, dengan digitalisasi itu kita mengenal sebuah suluk atau moto bahwa dunia ini ada di dalam genggaman gitu kan. Jadi barang siapa yang bisa mengikuti perkembangan digital, maka dia yang bisa menguasai dunia gitu kan. Salah satu contoh, ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa minat baca itu akan terkalahkan oleh modernisasi gitu ya. Bukan atau dari media smartphone. cetak itu akan dikalahkan dengan media digital. Ternyata kan sekarang banyak media-media yang kolab dan mati gitu kan. Karena orang lebih gampang membuka handphone daripada orang membaca surat kabar, membaca buku gitu kan. Jadi digitalisasi itu pertama bisa mempercepat proses kebudayaan, bisa mempercepat hubungan di antara pihak dengan pihak, dan tujuan selanjutnya bisa memperindah atau mempercantik sebuah bentuk kesenian gitu kan, kebudayaan. Dengan digitalisasi itu kan kita bisa memberikan efek sesuatu lah, jadi pertunjukan dengan mudah dibikin, dipasarkan, dinikmati dalam waktu yang sekejap mata sambil tiduran. Betul sekali ya. Iya. Berarti sangat beda sekali dengan zaman-zaman sebelumnya ya Kang ya. Oh iya. Beda banget. Iya. Saya termasuk pengarang yang dibesarkan oleh mass media. Jadi sangat susah dulu orang punya buku. Nah, tapi negatifnya dengan digital di dalam dunia sastra itu, seseorang dengan mudahnya bisa membuat buku sekarang kan. Menulis cerita pendek, diposting di media sosial, dikomen, dikasih jempol oleh rekan-rekannya, diterbitkan sendiri, dicetak, dipasarkan sendiri. Artinya mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang pengarang. Bukan. Di pengarang itu ditempa oleh kehidupan. Betul. Nah, ini tidak instan gitu ya. Berbicara untuk mengarang ini, memang apakah ada standarisasi untuk seseorang menjadi pengarang atau bagaimana? Ya tentu mungkin
pertama dari bakat ya, ya. ada turunan gitu. Dari latihan, dari keseriusan. Kebetulan kakek saya juga adalah seorang pengarang. Dia itu salah seorang redaksi yang menerbitkan sebuah majalah di Tasikmalaya. Baik. Namanya Al-Imtisal. Jadi majalah tersebut dikeluarkan oleh guru ngaji di Kabupaten Tasikmalaya. Saya punya nih. Oh iya. Ini Al-Imtisal yang terbit tahun 1925 sampai 1935. Ini salah seorang di antaranya itu kakek saya. Oke. Jadi selain menulis tentang keagamaan, beliau juga menulis dangding, menulis nadom gitu kan. Mungkin dari bakat kakek ada sedikit turun ke saya, tapi yang saya rasakan itu kenapa saya sekarang disebut pengarang atau lebih jauhnya lagi budayawan, ya bakatku butuh. Dulu bakatku Ya, butuh banyak jadi ada keperluan bakat. gitu ya. Saya mah harus nulis, rajin menulis gitu kan. Oke, siap. Nah, nih sekarang kita akan berbicara masalah pariwisata nih Kang nih. Ya. Kan budaya akan sangat berkaitan dengan pariwisata nih. Nah, menurut Anda atau menurut Akang, apakah sih manfaat dari hubungan antara pariwisata dan budaya? Ini ada sebuah kegalauan gitu kan dari pengamatan saya. Jadi sebenarnya sejatinya kebudayaan itu harus sejajar dengan pariwisata, harus sejajar gitu kan. Harus sejajar ya. Oke. Atau kesenian itu harus sejajar, harus disesuaikan, tahapkan, tingkatkan dengan pariwisata. Tapi pada kenyataannya banyak kejadian yang menganggap bahwa pariwisata itu ada di atas kebudayaan, padahal bukan begitu, harus bersama-sama gitu kan. Pariwisata tanpa kebudayaan itu nggak bisa apa-apa gitu kan. Karena budaya itu kan luas, berhubungan dengan kesenian, berhubungan dengan arsitektur, berhubungan dengan adat istiadat, berhubungan dengan kuliner. Jadi kalau misalnya memposisikan bahwa kebudayaan ada di bawah pariwisata, itu sangat salah besar gitu kan. Kadang-kadang saya melihat di sebuah hotel, itu pemain kecapi dengan pemain sulung itu ditempatkan tidak layak gitu kan di sebuah sudut. Dia bermain kecapi dengan honor yang sangat minim dari saweran pengunjung. Padahal kalau ditempatkan di tempat yang lebih layak lah gitu kan, dikemas apa gitu kan bisa lebih mengangkat gitu kan. Betul sekali. Saya udah 2 kali mengadakan lomba ngurak. Ini kaosnya nih, lomba ngurak gitu. Ngurak itu kan sebuah kegiatan yang Luar biasa, itu tradisional sekali ya. tradisional, tapi kalau kita kemas lomba ngurak memperebutkan piala gubernur Jawa Barat, itu menjadi sebuah Satu inovasi ya. destinasi wisata, menjadi tujuan wisata gitu kan. Oke, baik. Apalagi nanti yang kita akan laksanakan pada tanggal 2 Januari 2022 itu hadiahnya motor dari Menko Maritim, dari Parut Bisar Penjahitan. Mantap. Itu tergantung sekali. kita. Nah, oleh karenanya saya melihat bahwa hasil penelitian di Parsenibud, sekarang menjadi Kemenparekraf ya, itu 62% turis yang datang ke negara kita itu ingin melihat kebudayaan. Baik. Bukan ingin tinggal di hotel mewah gitu kan. Oke. Nah, Kang, sekarang kan masih berbicara dengan masalah pariwisata nih, Kang ya. Nah, bagaimana sih pandangan pariwisata dari segi budaya menurut Akang seorang budayawan kira-kira? Ya, pariwisata dengan kebudayaan itu harus berjalan beriringan gitu kan. Jadi saya melihat data di sana itu 62% turis yang datang ke negara itu ingin lihat kebudayaan. Oke. Malah hanya 17% yang ingin melihat laut itu. Ada 8% yang mau bertemu dengan keluarga. Jadi yang datang ke kita itu melihat kebudayaan. Dan kebudayaannya yang ada di desa. Makanya tidak salah lah kalau Menparekraf atau kita aja di sini. Di Sparpora sekarang sedang menggalakkan membuka destinasi wisata yang berbasis kebudayaan, desa wisata begitu. Baik. Nah, sekarang kita membicarakan permasalahan nih, Kang. Kang sering mengunjungi objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya? Iya. Sering ya? Iya. Nah, ketika Anda mengunjungi objek wisata nih,
Misalkan melihat ada suatu pungutan-pungutan nih Kang nih dari si pengelola kepada pengunjung, ya sehingga menimbulkan efek jera kepada pengunjung untuk datang kembali. Nah, menurut Akang, bagaimana sih pendapat Anda? Apakah ada solusi ketika terjadinya pungutan di objek wisata, jadi si pengunjung merasa jera untuk datang kembali ini? Ya, begini, ini kan Padepokan namanya ya, Padepokan Bumi Ageng. Kenapa dinamakan Bumi Ageng? Karena di Panjalu ada Bumi Alit lah, jadi Bumi Ageng dan Bumi Alit. Saya sebelum membuka Padepokan ini dan sekarang difokuskan ke arah desa wisata, kita mengadakan survei. Hampir seluruh desa wisata yang ada di Indonesia pernah saya singgahi ya. Mantap sekali. Sampai saya pernah ke Jayapura, pernah ke Lembah Harau di Padang. Malaysia pernah beli paket wisata desa di daerah Selangor di Malaysia. Saya pernah juga ke Beijing, ke Cina gitu kan. Jadi saya penglihatan saya di tempat-tempat di destinasi wisata di luar itu sangat aman, tertib dibandingkan dengan kita. Itu bukan hanya masalah pungutan yang menjadi kekurang enakan para wisatawan itu. Tukang dagang asong. Ya. Polemik Jadi baru ya. seyogyanya juga pungutan ya. Kayak misalnya kita masuk ke sebuah destinasi wisata itu sudah include. Dengan harga sekian itu kita sudah bisa menikmati. Oh, intinya harus Menikmati satu paket. wahana, menikmati makanan, menikmati apa jangan. Nah, disinilah ada beberapa kelompok yang merasa bahwa daerahnya tersinggahi. Adalah pemalak-pemalak kecil yang minta pungutan ini, pungutan itu. Itu membahayakan. Justru tugas kita bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi bagian daripada desa wisata. Kita salah besar kalau bisa desa wisata itu membangun hotel, membangun apa, jangan. Saya punya konsep bahwa desa wisata itu seperti di perkebunan itu peer. Karena perkebunan inti rakyat. Ini ada pariwisata inti rakyat di mana baik Padepokan, baik apa yang sudah besar itu menjadi intinya. Plasmanya ya warung-warung kecil, tukang-tukang ojek, para seniman gitu. Artinya yang biasa mengutip pungutan itu ya kita berdayakan. Apa sebagai pendukung kesenian, sebagai apa gitu. Tapi yang jelas selain pungutan yang membuat runyam kepada para wisatawan, itu termasuk pedagang asong. Wah. Ya, betul. Jadi merasa tidak nyaman sekali ya Kang ya. Betul. Iya. Dan itu merasa segan untuk datang kedua kalinya. Jadi pada prinsipnya sabta pesona yang terakhir itu adalah berkesan. Kenangan ya. Dan kenangan. Jadi kita pulang dari tempat wisata itu harus punya kenangan indah. Jangan aing mah tadi di pungut. Ada kekecewaan ya, gitu. ada komplain. Jadi jangan sampai menggerutu begitu. Iya. Kita enjoy. Siap. Baik, pada wisata, menarik sekali kita berbicara masalah pariwisata dengan seorang budayawan tentunya. Jadi pada intinya kalau seandainya ada pungutan berarti tidak setuju. Jadi intinya harus kalau seandainya ada pungutan cuma satu kali saja mungkin ya Kang. Betul. Satu paket saja. Baik. Kalau gitu kita akan mendengarkan salah satu lagu dulu Kang. Kita menikmati suasana sore hari ini yang akan dipersembahkan oleh Kang Hari dari Kacapi Suling nih. Baik, Kang Hari sudah siap? Oke, lagunya apa nih? Lagu Imut Malati. Oke, Baraya wisata semuanya mari kita dengarkan dan Kang kita dengarkan alunan Kacapi Suling.
sareng saha salira lagu kamari ngagalindeng lalakon geuning kadeudeut najan sakeup jorelan jumba lebat pestu nu ngilang taraos matak digelat ku henteu terang mulihna najan sairut saulet sakilat ilna tansah kairut hanjatan sekian tepang ku henteu terang leosna naha Baik para wisata, balik lagi dengan kita di Bincang Wisata, masih dengan seorang budayawan, dengan Kang Taufik Faturrahman. Nah, kita langsung berbicara mengenai seberapa pentingkah, kita langsung ngobrol lagi ya Kang ya. Seberapa pentingkah peranan Dinas Pariwisata nih dalam pengelolaan destinasi wisata menurut seorang budayawan? Tapi sebelum saya menjawab, barusan kita mendengar itu namanya kawih ya, bukan tembang. Jadi karya Mang Koko itu syair rumpakannya itu karya Wahyu Bisana, itu dua-dua itu seniman besar Tasikmalaya. Baik. Saya pernah menjadi juri Mojang Jajaka di Kabupaten Tasik. Dari 68 peserta Mojang Jajaka hanya 3 orang yang tahu Mang Koko. Ini sangat memprihatinkan. Betul ya. Di Mang Koko itu seniman besar yang menciptakan kawih Sunda. Pak Wahyu Bisana adalah seniman besar sasawan Sunda yang dulu pernah mementaskan Galunggung Ngadeg Tumenggung, sebuah gening karesmen yang settingnya itu di gunung yang dekat tempat wisata di Kota Tasik itu, Karangresik. Karangresik. Ya. Apa barusan pertanyaannya? Baik. Tapi sebelumnya nih menarik sekali ya, Bara Wisata berbicara dengan seorang budayawan, semua pasti dibahas dan nanti kita jadi tahu segalanya ya. Nah, pertanyaannya saya ulang, seberapa pentingkah peranan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata menurut seorang budayawan seperti Anda nih? Oh iya, tentu sangat penting dan dominan gitu kan. Jadi dengan adanya Dinas Pariwisata, dengan baik di tingkat kota, tingkat kabupaten, provinsi sampai di pusat, ini menjadi mitra kerja para pelaku destinasi wisata gitu. Terutama di dalam memberikan bantuan-bantuan fisik, bantuan-bantuan pencerahan, bantuan-bantuan untuk peningkatan kualitas destinasi wisata dan menjembatani jika terjadi sesuatu masalah antara pengelola destinasi wisata dengan masyarakat, khususnya dengan para alim ulama. Karena punten
di Tasik ini masih banyak yang mentabukan pariwisata di daerahnya masing-masing. Oke. Karena pariwisata itu adalah sek itu adalah begini, begitulah. Jadi pariwisata adalah turis adalah bule adalah buligir, nah gitulah. Jadi ujung-ujungnya ke situ itu, ya Kang. itu harus memberikan pencerahan, harus memberikan pencerahan. Jadi yang dinamakan wisatawan itu bukan hanya tamu-tamu bule, ini semua juga wisatawan yang datang ke Padepokan Pagar Ageng. Nah, ada beberapa kiai yang punya anggapan atau ajengan yang punya anggapan bahwa pariwisata itu kurang baik dilaksanakan di sebuah tempat karena mereka masih terbelenggu dengan 3 prinsip pariwisata yang ya mungkin di Thailand sangat cocok. Sisan, sek. Betul ya. Nah, jadi intinya memang harus ada pelatihan. Harus ada sosialisasi, karena ya. merupakan bukan bapak angkat, merupakan lembaga yang memberdayakan, yang membesarkan, yang memuliakan destinasi wisata, tapi harus selalu mengikuti perkembangan gitu kan. Sekarang kan banyak lomba-lomba yang sangat menarik, yang pesertanya yang punya desa wisata dengan hadiah bermiliar-miliar, tapi kan kurang terdengar ke daerah itu. Nah, itu harus orang-orang dinas itu harus rancinges. Betul. Di antaranya lihat digital, lihat perkembangan. Betul ya. Tapi sekarang udah kelihatan nggak dari masyarakat sendiri tentang pemahaman tentang pariwisata? Ya, sudahlah. Sudah mulai ya. Jadi di Bumi Ageng juga kan itu prosesnya belasan tahun lah sampai terjadi kemitraan. Jadi kita posisikan bahwa sebuah destinasi wisata itu pertama menumpang di kehidupan masyarakat tanpa mengganggu habitat, tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Baik. Jadi kalau kita membawa turis melihat orang yang sedang mencangkul, menyadap nira itu tidak usah mencangkulnya, memakai pakaian gimana, biasa aja. Pakaian seadanya. Biasa gitu ya. aja. Jadi kita cuma menunjukkan bahwa ini sedang mencangkul, ini sedang nyadap, dikemas lah gitu kan. Tapi mereka dapat ini. Jadi kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama karena tujuannya itu untuk mendongkrak kehidupan masyarakat. Jadi tugas Dinas Pariwisata itu harus betul-betul menempatkan pariwisata, desa wisata itu sebagai lokomotif ekonomi rakyat, rakyat gitu. Ini kan dodol keboy ini. Oh iya, ini produksi banget ya? masyarakat di Pagar Ageng. Oke. Pernah datang satu rombongan 130 tamu dari Depok, pulang ke Depok itu 2 kintal. Dibawa pesan? Di Bojong ya, di Bajong gitu ya, di Borong 2 hari. Di Borong ya. Ini kalau orang-orang ke naik haji 4 bulan bawa ini tengi bisa dimakan gitu. Tengi ada 4 bulan. Kalau kelamaan memang jadi basi. ini kan terangkat 2 kintal, 2 kuintal gitu kan. Iya. Jadi satu kali rombongan tamu datang ke Bumi Ageng itu kurang lebih 200 orang yang diberdayakan. Betul ya. Sebagai seniman, yang main geding karesmen, yang main kaulinan barudak, yang masak, yang apa. Kulinernya gitu. Juga gitu ya Kang ya. Betul, betul. Jadi syukur alhamdulillah nanti pada tanggal 11 Desember tahun 2021 di Bumi Ageng ini ada penyerahan Pusat Budaya Pagar Ageng dari Pemorong kepada Pak Gubernur. Ini di seberang ini. Yang sedang Pusat Budaya gitu kan. Ini milik Tasikmalaya, milik kita bersama gitu. Baik. Nah, Kang, sekarang masih berbicara masalah ini ya, masalah kebudayaan ya. Saya tertarik sekali dengan masalah kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Nah, menurut Akang seorang budayawan, kebudayaan mana ya yang di Tasikmalaya yang harus dikembangkan dan dipertahankan untuk kemajuan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya? Begini. Saya berangkat dari sebuah pepatah orang tua bahwa tukang macul kudu bisa hirup ku paculna, tukang koret harus bisa hirup dengan koretnya. Maka setiap orang yang beraktivitas itu harus bisa mendapatkan keuntungan, gitu kan. Termasuk di dalam kebudayaan, gitu kan. Saya telah merevitalisasi kesenian
tembang Pageragengan itu yang nanti dikaitkan dengan kebudayaan gitu kan. Betul. Karena Tasikmalaya itu potensinya sangat besar ya. Sangat besar lah kalau kita kembangkan itu. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya sawah, kita punya pohon-pohon yang masih rimbun. Kita juga punya adat istiadat. Karena yang paling susah dicari oleh turis-turis asing itu adalah keramah tamahan. Betul. Hospitality ya. Nah, keramah tamahan. Jadi kejujuran gitu kan. Saya pernah 2 tahun tertinggal kamera di rumah makan di Bedugul. Masih ada 2 tahun Masih kemudian ada. saya datang ke Bali itu. Baik. Jadi kita jalan-jalan di Kuta, jalan-jalan di mana, walaupun tengah malam kan aman. Betul. Nah, jadi rasa aman itu harus dijamin, rasa tenang, makanya kita harus memperlakukan wisatawan itu ya enjoy, senang ya. Yang tadi itu yang kenangan itu. Jadi tembang Pageragengan saya udah dibukukan. Jadi yang namanya desa wisata itu atau pusat kebudayaan itu tergantung bukan pemilik ya, si kreatornya. Jadi kalau misalnya ada desa wisata apa, karena pemiliknya adalah senang terhadap domba Garut, maka banyak domba lah, maka kambing. Karena saya termasuk seorang seniman yang senang sastra, yang senang kesenian, yang kita di sini berbasis kebudayaan, kesenian. Nah ini adalah tembang Pageragengan yang telah diabadikan, yang telah direvitalisasi menjadi sebuah buku, dan di sini ada notasinya gitu kan. Jadi Itu tembang Sunda itu ada Cianjuran, ada Cigawiran, ada Pageragengan, cuma 3. Oke. Berarti ini asli banget dari Pagerageng. Asli Pageragengan. Dan siapa yang menciptakan tembang Pageragengan? Nah, saya sudah menyusun ini sejarah Pagerageng dari masa ke masa. Jadi mulai Pagerageng namanya Tarikolot sampai dirubah berdasarkan putusan Gubernur Gubernur Jenderal Belanda siapalah gitu kan. Itu saya mendapatkan datanya dari Leiden membuat buku ini gitu kan. Jadi ini sejarah Pageragengan, ini tembang Pageragengan. Dan saya juga ingin mengetahui. Nah ini saya telah membuat buku pelajaran untuk siswa sekolah di Tasikmalaya, Sukapura ini khusus untuk Tasik. Ini jenjang pendidikannya apa nih, Kang? SD sama SMP gitu kan. Jadi ini tentang Tasik materinya gitu kan. Jadi kita sangat rugi sekali kalau anak-anak belajar bahasa Sunda yang bernuansa Jawa Barat. Betul sekali. Buat apa kita mengenal Dewi Sartika? Buat apa kita mengenal Oto Iskandinata kalau kita tidak mengenal Ajit Jajal Mustafa? Ini lokal sekali gitu kan. Ini bakti saya terhadap tanah kelahiran. Jadi bukan hanya di mulut, tapi saya dengan bekerja aksi, gitu ya? kan. Bekerja. Saya termasuk seseorang yang punya prinsip berdasarkan sebuah hadis Nabi. Kalau kita mau meninggal besok, kalau ada biji korma di mulut, ditanam. Walaupun kita nanti sudah meninggal, mungkin pohon korma yang kita tanam itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita bekerja. Mungkin satu-satunya yang belum pernah minta proposal ke Dispora ya Bumi Agung. Oke. Jadi menarik sekali pada wisata kita bisa masalah budaya, dan memang tadi kita udah bahas juga. Jadi tamu yang datang ke suatu objek wisata tentunya seorang pengelola wisata harus mempunyai hospitality, dan di situ muncul yang namanya intangible need dan ada intangible need, sesuatu yang berwujud dan sesuatu yang berwujud ya. Baik nih Kang, kita balik lagi ke Kang Taufik Faturrahman sebagai seorang budayawan nih. Seandainya kalau Akang sebagai pemimpin daerah, apa yang akan Anda lakukan terhadap dunia kepariwisataan lokal khususnya Kabupaten Tasikmalaya? Saya ingin Tasik ini benar. Maksud benar itu begini. Coba kita lihat sekarang, kita punya jargon bahwa Tasik itu adalah kabupaten Islami ya. Betul. Tapi kenapa air nomor 3 di Jawa Barat? Tapi kenapa narkoba nomor 3 di Jawa Barat? Ini ada masalah gitu kan. Nah, ini harus kita telusuri akar masalahnya, harus kita perbaiki agar Tasik ini ya benar tadi. Betul. Menjadi sesuai dengan daerah jargonnya yang Baldatun, Toyobatun, Waraburgopur gitu kan. Tasik harus menjadi contoh. Dulu lah zaman dulu siapa yang tidak tahu terhadap peribahasa ngeunah eon.
Itu dari pertunjukan reog Tasik, dari pertunjukan reog Abad Atum. Dari celetukan pemain reog itu akhirnya menjadi peribahasa yang dianggap sebagai kekayaan peribahasa Sunda dari Tasik. Kita dari segi teater, banyak pemain-pemain teater, termasuk Koni Suteja, pemain bintang film, ada Roma Irama, itu orang Tasik kan. Banyaklah seniman-seniman Tasik. Jadi kalau sekarang ada dinas, ini harus bisa mengumpulkan, menggabungkan potensi yang ada. Akan pernah bicara ya, jadi kalau Tasik ingin maju itu ya tinggal bagi 4. Ada Tasik negara, Tasik agama, Tasik budaya, Tasik usaha. Wah, tukang Tasik itu tukang usaha itu. Ya, kalau kita bicara masalah ekonomi, masalah bisnis secara nasional, orang Padang, tukang dagang itu. Tapi kalau secara provinsi Jawa Barat, orang Tasik, makanya diberikan ada orang Tasik tukang balantik. Itu kreatif dalam suka dagang. Dalam umur dikatakan orang Tasik itu menginginkan agar PPKM itu diperpanjang selamanya. Kenapa kok bisa ya? Bukan, karena tiap lagi ada orangnya di rumah. Oke. Orang kredit kan. Tiap lagi ada di rumah terus. Baik. Nah, jadi harus sama-sama lah yang pertama itu kalau saya misalnya ya saya menjadi pemimpin di Tasik gitu kan. Ya, yang pertama itu harus dibina itu anak-anak sebagai aset, sebagai modal untuk generasi Tasik selanjutnya gitu kan. Kita isi otaknya, kita isi hatinya gitu kan, dan bersama-sama. Jadi tugas guru adalah mengisi otak dan hati, tugas dinama itu menghaluskan. Wah, ini filosofinya berat sekali ya Kang ya. Betul. Menghaluskan itu luar biasa maknanya. Iya. Jadi pada intinya Kang Taufik ini ingin memperbaiki dari segi kaum milenial dahulu ya Kang ya. Jadi memperbaiki generasi mudanya. Sekarang udah tidak ada minat lagi lah gitu kan. Oke. Tapi kan kalau seandainya ya Kang ya, seandainya nih jika pemimpin berarti ingin memperbaiki dari sisi kaum milenialnya dahulu ya. Baik, ini saya mau bertanya lagi nih Kang, kira-kira apa sih yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat untuk kemajuan kepariwisataan lokal di Kabupaten Tasikmalaya dari sudut pandang seorang budayawan? Ya. Kalau kita berbicara masalah budaya lokal, ya yang paling utama itu adalah bahasa. Bahasa ya. Bahasa Sunda gitu kan. Jadi bahasa daerah itu ada bahasa daerah, ada bahasa indung. Jadi bahasa daerah itu bahasa yang dipakai oleh satu suku bangsa. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Bahasa indung itu bahasa yang pertama diajarkan ke anak tersebut. Tidak selamanya orang Tasik bahasa indungnya bahasa Sunda, bukan. Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, pelihara bahasa ya, bahasa dulu lah. Jadi kita jangan kababa kusakaba-kaba. Pertama kali saya mendengar musik bubuka ini itu Raja Pantun. Raja Pantun itu biasanya dilantunkan oleh juru pantun untuk meminta keselamatan. Tapi nanti di dalam cerita pantun sendiri ada yang namanya lengser. Lengser itu menteri penerangan. Nah, itu yang bagian musik jangan kababa-kusakaba-kaba. Kenapa sekarang lengser harus hidung huntuna? Bukan. Itu terjadi tahun 76 kejadian. Mengapa ada perubahan dedegan lengser begitu? Jadi pada waktu itu ada peresmian Candi Cangkuang gitu kan, yang menjadi lengsernya Pak Tajudin Iriwan orang Pager Ageng. Nah sekarangnya Pak Wibisana. Lengser betul gitu, lengser betul. Serius karena lengser itu adalah juru penerangan kerajaan. Nah di luar kegiatan itu Pak Ndin ada sebuah hajat improvisasi lengser beri ngabodor. Nah dari sana berkembang lengser harus hutu ngabodor dan sebagainya. Tiba-tiba ada bencong, rujit saya melihatnya. Bukan begitu, bukan saya melarang, silahkan. Tapi namanya jangan lengser, udah aja. Karena kalau ada ambu, kenapa nggak dipakai abah? Nah begitulah jadi
kita yang pertama bahasa, dan kedua kita jangan tercerabut oleh pengaruh-pengaruh yang merubah tatanan budaya lokal gitu. Baik. Tapi masih banyak ya. Terutama untuk apa? Untuk mendewasakan pemikiran. Saya di sini kan bukan hanya kesenian. Saya punya santri 80 orang. Baik. Ada santri saya di sini udah 3 tahun, udah 11 juz tahfidz. Ada seorang santri saya di sini yang kemarin menjadi juara di Jawa Barat tahfidz ya. Ada yang menjadi juara tingkat kabupaten bulan Desember tahun kemarin, tapi hadiah sampai sekarang belum keterima. Dari Dinas Pendidikan belum keterima sampai sekarang. Jangan begitu ya. Oke. Baik, pada intinya dari jawaban Kang Pak Taufik Rahman ini adalah intinya sesuatu itu ada filosofinya. Jadi intinya kita harus benar-benar memperhatikan filosofi sebelum melakukan sesuatu mengenai kebudayaan. Betul kan, Kang? Sami-sami. Oke. Nah, baik Kang, saya punya kuis nih Kang. Tapi Anda hanya bisa menjawab langsung antara 2 pilihan. Pilih salah satu jawaban yang menurut Anda enak gitu ya, atau suka gitu ya. Bisa kan, Kang? Ya. Siap. Mulai ya, Kang ya. Oke. Pilih Bandung atau Tasik? Tasik. Wartawan atau seniman? Seniman. Bahasa Sunda atau bahasa asing? Bahasa Sunda. Karedok atau salad? Karedok. Traveling atau writing? Traveling. Pariwisata atau politik? Pariwisata. Penyiar atau penyair? Penyiar. Curug atau gua? Oh, air terjun. Air terjun, oke. Air terjun. Baiklah, terima kasih. Aduh, seru sekali ya Barai Wisata. Kita bisa berbincang dengan salah satu putra daerah di mana beliau adalah seorang budayawan yang sudah mumpuni dan memang luar biasa pengalaman beliau di bidang kebudayaan tentunya. Dan kita appreciate banget kita sebagai warga Tasikmalaya memiliki salah satu tokoh pelestari budaya. Tapi saya lupa tidak memperkenalkan nama ya, jadi cuma Taufik aja gitu. Jadi nama lengkap saya itu di depannya ada W1 Taufik, di belakangnya ada W4 jadi Taufik W. Apa tuh? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para wisata semuanya, demikian bincang wisata untuk episode hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya, dan kita akan kupas mengenai dari sisi kepariwisataan tentunya. Baiklah, pariwisata jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan intinya, hayu piknik Katasi. Dari kawasan Bumi Ageng, Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, saya Dani Braco pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.